Sebelumnya saya cerita sedikit kali ya, role dari intimacy coordinator gitu ya. Kalau intimacy coordinator sendiri dihadirkan di dalam sebuah produksi jika cerita dari sebuah film itu dan adegan dari sebuah film di naskah itu ada 3 unsur. Ya, ada seks yang disimulasikan, ada keintiman, dan ada ketertelanjangan atau nudity. Biasanya ini sebenarnya standar global yang sekarang sudah mulai ada di Indonesia 1,5 tahun terakhir, dan saya alhamdulillah mendapatkan sertifikasi di akhir tahun 2023. Makanya bekerja menjadi intimacy coordinator yang tugasnya adalah menjembatani antara produser dan sutradara dengan para pemain. Jadi kita pastikan batasan-batasan aktor itu tetap bisa dijaga walaupun ada kebutuhan adegan tertentu gitu. Jadi secara proses itu kami sudah dihadirkan dari praproduksi sebenarnya. Kami baca naskahnya secara full, lalu saya akan lihat dari naskah tersebut kira-kira yang ada ketiga unsur tadi itu yang mana gitu kan ya. Dari sudah mendapatkan 3 unsur tadi, lalu meeting dengan kreator, meeting dengan director, meeting dengan produser, kira-kira kalau berdasarkan bahasa tulis yang saya tangkap ini ada unsur begini, apakah secara treatment begitu gitu. Jadi kalau tadi pertanyaannya seputar kompromi, sebenarnya juga buat aku sebagai intimacy coordinator juga klarifikasi berdasarkan interpretasi saya, interpretasiku baca naskah begini, tapi apakah benar secara treatment begini gitu. Maka ketika tahu tadi, saya langsung masuk ke step berikutnya, yaitu bertemu dengan para aktor secara one on one untuk yang dewasa, kecuali yang minor. Kalau minor, saya bertemu dengan orang tuanya juga gitu ya. Dari situ kita komunikasi, saya mencari tahu kira-kira batasannya apa. Batasannya itu apa? Batasan sentuhan, lalu batasan sebenarnya juga secara on screen, nudity. Kayak contoh, saya ambil contoh konkret ya. Mbak Lola kan, Nyai Santi itu kan, ini jangan spoiler, Nyai Santi kan ada secara punggung ini kan. Itu masuk batasan Mbak Lola gitu. Jadi kita tidak akan ambil yang melebihi apa yang penonton lihat, karena itulah batasan Mbak Lola seperti itu. Jadi dari situlah, dari diskusi dari interview tersebut one on one, aku ngobrol lagi sama Sanu, ngobrol lagi sama sutradara gitu. Ini batasan-batasan pemain, lalu nanti treatment kan pasti ada adjustment tuh kan, ada adjustment lagi. Katakanlah ternyata shotnya nggak bisa terlalu bawah dong, kenapa? Karena batasannya aktor ada di secara nudity segini, termasuk juga batasan sentuhan fisik. Seperti ini contohnya ya, saya nggak ambil contoh dari film ini ya, tapi katakanlah ternyata ada ciuman bibir ke bibir misalnya. Di situ juga ada pertanyaan lagi, batasannya ciuman bibir ke bibir, batasan yang seperti apa? Apakah menggunakan lidah? Apakah ke leher? Apakah kalau nanti sentuh ke tangan itu nggak boleh keras-keras karena atau ternyata nggak boleh begini karena geli? Itu semua saya catat. Yang lalu nanti saya bantu komunikasikan ke diskusi juga ke DP, director fotografi, dan juga ke sutradara, supaya nanti di set para pemain udah tinggal menjadi karakter aja. Dan yang paling penting adalah koordinasi set tertutup, close set coordination. Kalau teman-teman media tahu, selama ini kalau di film-film yang kita tonton itu, kita kan nggak tahu sebenarnya itu pas syuting tuh ditontonin banyak orang nggak sih gitu. Nah di Gowok ini, banyak dari adegan yang di Gowok ini yang kita sepakati set tertutup itu hanya dihadiri oleh sedikit orang. Sedikit itu berapa? Tergantung. Kalau yang di sini kita kemarin kurang lebih 6 orang. Breakdown-nya itu ada sutradara tentunya, ada saya, lalu ada perwakilan sound, tentunya perwakilan kamera, script continuity, dan yang terakhir itu audio sama kadang make up. Jadi tergantung. Itu ada ring tertentunya, ring terdalam itu yang tadi saya sebutkan. Gitu. Nah, setelah set tertutup tadi, protokol sudah kita jalankan, lalu ada diskusi juga seputar rider. Jadi mereka tuh sebelum syuting tuh ada tanda tangan rider. Jadi ridernya itu sebenarnya adalah bagian dari kontrak yang sudah mereka tanda tangani dengan produksi. Kalau isinya saya tidak bisa spill karena itu rahasia dari confidential dari para pemain. Tapi kurang lebih secara struktur itu kita sebenarnya memastikan ada batasan-batasan dari para pemain yang tidak dilanggar gitu ya, berdasarkan adegan yang diambil. Karena saya juga ada di set, jadi sebutannya IC on set ya, ada fasilitasi on set. Jadi saya bantu pastikan bahwa apa yang sudah disepakati di rider itu dijalankan sesuai dengan perjanjiannya. Intimacy coordinator hadir dari praproduksi, ketika produksi, dan jika dibutuhkan pasca produksi. Praproduksi itu adalah yang pertama tentunya ngobrol dengan sutradara. Di awal project ya? Iya, tentunya baca naskah lah yang pertama.
baca naskah, ngobrol sama sutradara, ngobrol one on one dengan pemain jika dewasa, didampingi pendamping jika masih di bawah umur 18. Lalu kita ada workshop koreografi, workshop boundaries, itu biasa kita latih supaya mereka bisa merasa nyaman dengan teman mainnya. Lalu saat itu kita ada pembuatan rider dan hadir di onset. Dan jangan lupa ketika di set itu tuh aku bawa tas, isinya tuh kayak ada permen, tisu basah, dan ada peralatan-peralatan, kita sebutnya itu modesty garment. Jadi peralatan-peralatan yang dipakai jika ada area-area tubuh yang harus ditutup ketika take. Contoh, nipple cover, body tape, dan ada beberapa sebutan-sebutannya tuh kayak misalnya ada bicycle pants, kemben, itu ada yang namanya barrier. Kalau ada adegan yang seks yang disimulasikan itu aku pakainya bola pilates. Itu berdasarkan sertifikasiku, aku diajarinnya pakai bola pilates. Jadi ketika dia ada lakukan gerakan, itu nggak benar-benar antar kena. Ada pembatasnya kayak gitu. Jadi sebenarnya ada banyak sekali elemen yang mungkin kalau kita ngobrol kayak gini tuh akan sulit. Memang biasanya aku presentasikan gitu. Cuman kurang lebihnya seperti itu, dan objektif besarnya adalah kita bantu pastikan seluruh yang terlibat, baik itu pemain dan kru, itu bisa merasa insya Allah lebih aman dan nyaman dengan bantuan intimasi koordinator. Kalau kakak jadi sebenarnya aku dapat sertifikasi itu Desember 2023, dari Intimacy Professionals Association (IPA). Ini adalah lembaga sertifikasi yang di dunia itu kurang lebih, kalau di Amerika itu cuma ada 2, IPA dan juga IDC. Saya dapat dari IPA, dan waktu itu sponsor dapat dari beasiswa dapat dari Amazon Studios Asia Tenggara. Di Indonesia sekarang yang tersertifikasi ada aku berdua sama Mbak Putri Ayudhya. Jadi kami sebenarnya biasa tandem, tapi di sini kebetulan aku sendiri gitu. Jadi di project-project lain biasanya berdua, dan ada teman-teman IC lain sebenarnya yang juga masih katakanlah menjadi kayak menjadi perancis kami gitu, yang sudah terlibat di beberapa project. Aku berawal dari aku terjun ke aktoran itu di tahun 2020 sebenarnya. Lalu di tahun 2023 bulan Agustus melihat ada poster yang disampaikan oleh APROFI, Asosiasi Produser Film Indonesia, yang sebenarnya selama ini sudah punya protokol panjang, dokumen panjang mengenai adegan bagaimana memproduksi adegan yang ada unsur keintiman gitu. Terima program sertifikasi tadi, sertifikasi training dari Amazon. Waktu itu aku buta betul. Yang membuat aku tertarik pada saat itu adalah satu, ini masih berhubungan dengan, dan menurutku itu penting, walaupun nggak ngerti sama sekali, nggak tahu sama sekali. Dan kedua, itu semua masih ada hubungannya dengan film, series, dan juga tentunya interaksi manusia. Studiku tuh sebenarnya bukan psikologi. Studiku tuh sebenarnya dulu sastra China, habis itu bisnis, tapi nggak tahu kenapa buat aku manusia itu adalah elemen yang menurut aku sangat menarik. Jadi yang kayak gini-gini nih, yang berhubungan antar manusia, tetap menurutku satu hal yang ayo kita eksplorasi. Jadi itu tuh semangat belajar sebenarnya. Sertifikasinya itu waktu itu kita berlangsung gitu ya. Sebenarnya itu intensif workshop. Jadi setiap hari online selama kurang lebih waktu itu 2 bulan. Lalu kita lanjut ya 8 weeks workshop, kurang lebih 1 sampai 1,5 bulan kita online. Lalu di Singapura seminggu. Lalu aku ambil sertifikasi kedua di LA. Yang di tahun yang sama. Di tahun depannya 2024, tahun lalu aku ngambil. Jadi aku sekarang ada dual certification. Satu itu yang untuk intimacy coordination untuk film dan series yang aku dapat beasiswa. Yang kedua adalah intimacy untuk live, intimacy choreographer untuk live. Jadi kalau di panggung, konser, teater itu ternyata ada. Tapi aku belum pernah praktik kalau panggung. Belum dapat kesempatannya. Tapi kalau di film series sudah praktik dari 2024 awal. Manusia dengan segala seluk-beluk dan hiruk-pikuknya itu pasti bentroknya di komunikasi selalu. Jadi tantangan utama itu komunikasi tentunya, dan bagaimana aku itu berperan netral. Jadi kan kenapa harus netral? Karena kita itu ada di tengah. Keberpihakan kita itu sebenarnya adalah dengan objektif utama, yaitu filmnya ini dijalankan dengan aman dan nyaman. Jadi objektivitas aku sebenarnya, untuk aku bisa objektif adalah ruang aman dan nyaman, bukan keberpihakan ke salah satu pihak. Itu sulitnya luar biasa.
apalagi kadang bekerja juga dengan sudah kenal atau gimana, tapi tantangan itulah yang justru membuat aku untuk semakin belajar lagi strategi-strategi komunikasi yang paling pas dan tepat untuk bisa memastikan bahwa seluruh pihak itu tuh ada di satu kapal yang sama, karena ujung-ujungnya kita punya satu kebutuhan, filmnya bagus, ruangnya aman dan nyaman, dan tentunya ada karena keadaan di set kita nggak pernah tahu kan. Katakanlah ketika kita koreografi workshop itu kita belum katakanlah menggunakan kasur yang sama persis dengan di set. Jadi adjustment tersebut, penyesuaian tersebut kita harus bisa fleksibel. Yang tidak fleksibel adalah batasan. Jadi aku sebagai intimacy coordinator harus pastikan batasannya aktor itu aku pegang betul dan aku coba jaga di set. Insya Allah aku coba jaga di set. Challenging ya sebenarnya berdasarkan fakta sendiri kan. Ali Fikri yang di bawah 18 tahun itu tadinya adegannya lebih dari apa yang dilihat sebenarnya. Tapi waktu itu aku bilang standar global ya. Di Indonesia aku nggak tahu persis standarnya, tapi aku mengikuti standar global. Minor itu tidak boleh ada area tubuh yang dieksploitasi, artinya tidak ada nudity. Dua, tidak boleh terlibat dalam adegan yang disimulasikan dan ada di set ketika ada yang melakukan itu juga tidak boleh. Kalau intimasi ini tergantung diskusi yang dilihat di film semua itu udah berdasarkan kesepakatan gitu. Jadi by fakta sebenarnya posisinya secara umur aja kan kita memang perlu banyak penyesuaian. Berarti sebelumnya lebih wow kali ya? Itu nanti mungkin bisa ditanyakan ke Mas Hanung. Tapi kalau yang aku seneng adalah penyesuaiannya itu sesuai dengan kebutuhan cerita gitu. Tapi sejak jadi intimate maksudnya kalau ini banyak tantangannya atau sebetulnya juga udah ada gitu. Ini menurut aku yang paling kompleks karena seluruh aspek itu ada paling kompleks.